Ya, kegemukan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan bagi banyak orang. Selain menyebabkan masalah kesehatan, kegemukan juga bisa mengganggu rasa percaya diri, juga membuat badan lekas lelah dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan pada pria, kegemukan bisa memicu terjadi yang namanya disfungsi ereksi alias impotensi. Nah, ketika kita berbicara kegemukan, tentunya orang itu kepingin supaya tahu caranya gimana sih supaya kegemukan itu bisa diatasi, dan kita bisa punya bentuk badan yang ideal. Banyak informasi yang beredar dengan contoh-contoh fisik yang bagus, yang indah dengan cara tertentu, tapi ternyata banyak juga yang gagal ya. Kegemukan karena banyak makan. Nah, inilah adalah salah satu selalu yang utama yang dituduh ketika orang mengalami kegemukan. Belum tentu loh, kegemukan belum tentu gara-gara banyak makan. Memang banyak makan pada banyak orang bisa memicu kegemukan. Apalagi sekarang makanan itu waduh berlimpah ruah ya. Makanan apapun enak sekarang sudah dari genggaman tangan. Tinggal pesen dari online, bisa datang dia makanan di depan kita. Belum lagi tiba-tiba penawaran-penawaran menarik yang ada di berbagai media sosial yang membuat kita kayaknya sulit untuk menahan godaan. Apalagi teman-teman lingkungan sekitar kita itu ngajak makan mulu gitu ya, halan-halan untuk menikmati berbagai kuliner, wisata kuliner lah. Nah, akibatnya banyak orang gara-gara banyak makan jadi gemuk. Tapi perhatikan ya, banyak orang banyak makan tetap langsing. Pernah nggak ngelihat orang kayak gitu? Kadang-kadang orang yang mengalami masalah kegemukan ngelihat orang-orang seperti ini bete dah. Orang udah capek-capek kita diet, capek-capek ngatur makan, tapi ngelihat orang lain kok makannya enak bener ya, pagi-pagi bisa makan nasi rames ya, kemudian nanti siang-siang dia bisa menikmati makan yang berlemak, misalnya makan steak, makan french fries ya, makan burger, makan wah pokoknya buset deh enaknya. Kemudian ntar sore dia bisa itu ngebaso pakai pangsit, kemudian sambelnya pedas, ada potongan cabai, dagingnya juga banyak misalnya begitu. Kemudian nanti makan malam juga makannya yang enak, makan nasi pakai ikan goreng misalnya, pakai ayam goreng tepung. Kemudian ntar tengah malam masih makan martabak, masih makan roti bakar, tapi badannya tetap langsing. Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Nah, kalau pernah ketemu orang kayak gitu kan, tentu bagi sebagian orang kayak kesel ya, kok ini ada orang kita udah diet capek-capek ngurangin makan, tapi banyak orang yang makan apa aja kok berat badannya nggak naik-naik gitu. Nah, itu artinya apa? Makanan bukan satu-satunya menyebabkan berat badan naik. Jadi, apa sih yang bisa menyebabkan berat badan naik yang seringkali kita nggak ketahui? Yuk kita bahas pada video ini. Dan tentunya teman-teman harus paham bahwa ini adalah bagian dari pembelajaran. Ini bukan saran kesehatan, bukan saran untuk melakukan ya, sebab walaupun dibacakan oleh tenaga kesehatan, tapi tetap Anda harus kalau punya masalah kesehatan kontrol pada dokter Anda. Jadi salah satu yang memicu kegemukan yang seringkali tidak disadari adalah obat-obatan. Nah, obat-obatan kadang-kadang dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang ya. Nah, ketika obat-obatan dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, ada obat-obatan yang bisa memicu kegemukan. Padahal obat-obatan itu tujuannya adalah untuk terapi, untuk pemulihan kesehatan. Tapi efek sampingnya bisa menyebabkan kegemukan. Itu sebabnya kita harus waspada dan kita ingin mengantisipasi bagaimana caranya supaya meminimalkan efek samping dari obat-obatan yang menyebabkan kegemukan itu, sehingga kita bisa punya berat badan yang lebih ideal. Apa aja sih obat-obatan yang bisa menyebabkan kegemukan? Oke, yang pertama adalah obat-obatan golongan kortikosteroid. Nah, mungkin ada yang sudah pernah dengar namanya, ada yang belum ya. Tapi biar saya jelaskan, obat kortikosteroid adalah obat yang mengikuti pola penyembuhan dalam tubuh kita yang juga memproduksi kortikosteroid. Ya, tubuh kita punya kortikosteroid alami di dalam tubuh ya. Nah, kortikosteroid itu membantu meredakan peradangan. Nah, jadi ketika ada orang merasakan nyeri,
untuk meningkatkan jumlah kortikosteroid dalam tubuh, maka digunakanlah obat-obatan. Obat-obatan kortikosteroid digunakan untuk meredakan nyeri serta peradangan yang terjadi pada tubuh, ya. Misalnya orang punya sakit pada lutut yang berulang, atau misalnya ada luka yang hebat atau karena operasi. Nah, di situ dokter menggunakan kortikosteroid untuk mengurangi rasa nyeri karena dia anti peradangan yang hebat. Atau orang juga mengalami infeksi dan kemudian mengalami rasa nyeri karena infeksi selain demam misalnya kan. Nah, dokter menggunakan kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini membuat badan terasa nyaman, ya. Sehingga banyak orang menggunakannya kadang-kadang di luar nasihat dokter atau memang kadang-kadang dalam kondisi tertentu dipakai untuk jangka waktu yang panjang. Nah, kortikosteroid ini sendiri tersedia dalam berbagai bentuk seperti krim, gas yang bisa dihirup, inhale ya, maupun tablet pil dan oral. Nah, penggunaan obat ini ternyata dapat meningkatkan nafsu makan seseorang. Nafsu makan yang tidak terkendali mengakibatkan kenaikan berat badan yang signifikan dan akhirnya kegemukan terjadi. Bahkan mengutip dari studi dalam International Journal of Medical Sciences, penggunaan obat-obatan kortikosteroid memang yang terutama dihirup lebih berisiko menyebabkan berat badan naik pada pasien obesitas. Nah, itu contoh obat-obatan kortikosteroid misalnya metilprednisolon, prednison, dan lain sebagainya. Nah, karena obat ini dapat meningkatkan kegemukan ya pada badan, pasien yang udah punya kecenderungan obesitas sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terkait penggunaan risikonya untuk penggunaan jangka panjang ya. Nah, obat yang berikut apa? Obat diabetes. Obat diabetes adalah obat untuk membantu mengontrol kadar gula darah. Lah, terus gimana? Katanya obat diabetes bisa membantu kontrol gula darah. Kalau kontrol gula darah terjadi dengan baik, maka risiko kegemukan berkurang. Betul. Karena itu pahami bahwa obat-obatan diabetes ada yang bekerja meningkatkan sensitivitas hormon insulin atau meningkatkan kerja hormon insulin, dan ada obat-obatan yang meningkatkan produksi hormon insulin atau bahkan menambah hormon insulin sendiri. Nah, kita bahas dulu ya soal diabetesnya. Seseorang yang mengalami diabetes pasti diberikan berbagai obat-obatan khusus agar kadar gula darahnya terkendali. Nah, sebagai contoh, sulfonylurea dapat mendorong tubuh untuk memproduksi insulin alami agar kadar gula darah turun. Sayangnya, kondisi ini dapat menambah nafsu makan yang berakibat pada pertambahan otot tubuh. Nah, beberapa obat diabetes lagi yang lain yang bisa meningkatkan kegemukan misalnya glimepirid, glipisid, gliburit ya. Kemudian insulin tentunya yang jelas-jelas menambahkan hormon insulin. Kemudian nateglinid, pioglitazon, dan repaglinid. Artinya ketika volume insulinnya lebih banyak, maka kemampuan tubuh itu untuk menyimpan atau storage lemak itu lebih tinggi. Sebab insulin adalah storage hormone ya. Kalau menggunakan obat misalnya metformin itu tidak menambah jumlah insulin tapi meningkatkan kerja insulin dalam tubuh. Nah, udah paham ya? Konsultasikan sama dokter Anda kalau Anda punya diabetes dan mengkonsumsi obat-obatan yang tadi disampaikan. Badan yang bertambah gemuk ini sebenarnya kadang-kadang normal aja ya. Tapi pada beberapa orang berat badannya terus-menerus bertambah loh. Makanya kalau berat badan nambah terus ya, apalagi memang mungkin usianya sudah nggak muda lagi, sudah banyak gitu ya, maka Anda harus hati-hati ketika Anda mengkonsumsi obat-obatan diabetes. Konsultasikan sama dokter Anda untuk memilih obat-obatan yang bisa lebih mengurangi obat yang berpotensi menyebabkan kegemukan. Kemudian obat apa lagi? Obat estrogen. Nah, obat estrogen itu memang sebetulnya tujuannya bukan untuk dan lain-lain. Ini sebetulnya tujuannya untuk terapi ya. Pertama adalah terapi untuk mengontrol kehamilan ya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan estrogen untuk mencegah osteoporosis pada wanita yang sudah mengalami menopause. Tapi ada tapinya. Tidak semua orang bisa berespons yang sama dengan obat-obatan estrogen. Pada banyak wanita, penggunaan estrogen ini meningkatkan kegemukan. Karena memang estrogen itu adalah hormon yang bisa mengikat lemak lebih banyak, ya. Jadi ketika lemak lebih banyak, lemak itu sendiri memproduksi estrogen lebih banyak. Jadi kayak lingkaran setan.
ketika estrogen lebih banyak, maka lemak lebih banyak. Lemak lebih banyak, estrogen lebih banyak, sementara terus-menerus ditambah konsumsi obat estrogennya. Nah, itu sebabnya jika Anda hendak mengontrol kehamilan dan atau Anda ingin mencegah risiko osteoporosis, mungkin Anda perlu approach atau pendekatan lain jika Anda mengalami obesitas. Sebab jelas obesitas ini bisa dialami oleh Anda yang mengkonsumsi estrogen, apalagi kalau misalnya Anda punya kebiasaan konsumsi makanan yang punya sifat estrogenik, misalnya makanan gorengan yang ternyata ada plastiknya, atau dari berbagai materi yang mengandung bahan plastik yang sifatnya estrogenik, gitu ya. Nah, jadi setelah kita mengetahui tadi beberapa obat-obatan yang bisa menyebabkan potensi kegemukan, maka sekarang waktunya kita untuk atasi dulu tadi masalah obat-obatannya, konsultasi pada dokter Anda. Kemudian setelah itu tentu ya kembali jalankan pola hidup sehat. Jadi kombinasi antara pengenalan akan obat-obatan dan menjalankan pola hidup sehat, makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, aktivitas sehat adalah hal-hal yang kita kerjakan bersama-sama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat dari saya.